ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Masya Allah. Dibuka oleh Arim dan juga Naja. Hafiz Indonesia 2019. Wah, itu para bintang bertaburan di sana. Naja sehat? Alhamdulillah. Wih, sudah makin dewasa, makin tinggi juga kayaknya ya. Makin hebat juga. Ini Naja ini terkenal dengan penghafal Al-Quran 30 juz. Lengkap dengan artinya, lengkap dengan hafal posisi dimanapun ayat-ayat tersebut. Dan juga hafal sekarang sudah 1211 hadis dalam bahasa Arab. Tepuk tangan dong untuk Naja. Hebat. Kapan nyampe ke Jakarta? Kemarin. Kemarin. Iya, dan Naja akan ada beberapa hari di sini ya. Iya. Jadi dalam beberapa episode ke depan akan ditemani oleh Naja juga. Dan juga Arim sebagai mentor. Arim ini 2019 terkenal dengan suaranya yang indah. Terima kasih Arim, terima kasih Naja. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Kak Irfan anterin dulu ke belakang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Arim dan Naja. Yang jelas, ke beberapa hari kemarin kita membahas tentang parenting. Sekarang, dari hari ini sampai beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang hadis dan juga bahasa Arab. Nah, untuk itu kita akan menyapa nih Dewan Juri yang bertugas hari ini. Boleh tepuk tangan yang pertama adalah Kak Nabila Abdirrahim. Selanjutnya, Abi Amir Faisal Fat. Dan juri tamu kita, Koh Denis Lim. Dari 20 peserta Hafiz Indonesia 2025, hari ini kita akan melihat perjuangan 6 dan besok 6. Berarti ada 12 peserta. Untuk itu, ke-12 peserta ini akan kita acak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Al-Malik dan juga Al-Qudus. Untuk itu kita mulai acak kelompoknya. Kita mulai acak. Bilang stop ya semuanya ya. 1, 2, 3. Stop. Kelompok Al-Malik di sana ada Izzah, Mora, Al-Fatih, Alifah, Nova dan Azkia. Dan untuk kelompok Al-Qudus ada Azam, Hanif, Royana, Hamzah, Alicia dan juga Yasmin. Boleh tepuk tangan untuk pembagian kelompoknya.
Dan kita panggilkan yang pertama, tim Akil bersama dengan Izzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Izzah. Wow. Selanjutnya dari tim Sulaiman, ini dia Alifa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sulaiman. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini seru banget persaingan antar mentor juga luar biasa. Selanjutnya tim Aida, ada Mora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Aida Squad. Amazing. Allahu Akbar. Masya Allah, amazing. Silakan. Oke, sudah ada 3 mentor dengan 3 peserta. Berikutnya nih, ini kita namakan adalah Asrama Putra, yaitu tim Lukman. Kali ini ada Al-Fatih dan Naufal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Lukman. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Dari semua mentor kayaknya tim Lukman yang masih lengkap ya. Tapi kemarin siapa yang nangis nih? Kenapa kemarin nangis? Takut pulang. Takut pulang ya? Kenapa kamu berada di 3 nilai terendah kemarin? Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Lupa ta'awuz dan basmalah. Lam kurang sempurna. Itu pesannya. Ingat loh pesannya. Berarti hari ini jangan lupa ta'awuz sama basmalah lagi ya. Dan huruf lamnya dibenerin lagi, oke? Mudah-mudahan bagus ya tampilannya ya. Minta doanya dong. Minta doa nak. Hilang. Minta doanya ya teman-teman. Ya, tepuk tangan dong. Oke, sukses juga buat Lukman. Nova juga yang bagus ya nanti ya. Oke, ini dari Asrama Putri. Tim Arim ada Azkia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tim Arim Asrama Putri. Oke, tepuk tangan dong buat Arim dan juga Azkia. Hari ini 6, episode mendatang ada 6 lagi. Untuk itu, Kak Irfan minta para peserta berbaris di sini, para mentor berbaris dengan Kak Irfan di sana. Oke? 1, 2, 3. Oke. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo cepat. Oke, tepuk tangan dong untuk semangat semua yang terlibat di acara ini. Nah, sekarang saatnya Kak Irfan akan absen nih satu demi satu. Ucapkan salam ya. Di sana ada Izzah. 10 tahun Tidore Kepulauan 6 juz. Assalamualaikum. Mora 10 tahun Jombang 30 juz. Assalamualaikum. Al-Fatih 6 tahun Balikpapan 3 juz. Assalamualaikum. Alifa 7 tahun Teluk Kuantan 5 juz. Assalamualaikum. Naufal 10 tahun Melbourne 30 juz. Assalamualaikum. Dan Azkia 10 tahun Goa 9 juz. Assalamualaikum. Wah, tepuk tangan dong untuk mereka. Masya Allah. Oke adik-adik, kembali akan ada permainan untuk hari ini. Permainannya adalah temukan surahnya. Di mana nanti akan ada dinosaurus. Tugas adik-adik memasangkan telur dinosaurusnya dengan induknya. Dan nanti akan muncul surah di sana. Kak Irfan minta mentornya kali ini Lukman ya. Lukman menjadi korinya, memberikan soal untuk beberapa peserta kita. Dan sekarang Kak Irfan akan bermain dengan 2 peserta dulu. Izzah dan Mora. Yang lainnya ucapkan salam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akil Aida juga silakan bersama Kak Irfan, yang lainnya di belakang. Lukman di posisinya.
Ya, di hadapan kita sudah hadir 6 orang tua dari 6 peserta yang akan tampil hari ini. Berdoa mudah-mudahan usaha yang telah dilakukan oleh anak-anaknya juga diberikan kelancaran ya oleh Allah ya. Oke, ini akan tampil Iza dan Mora. Iza ini satu-satunya adik didik dari Akil, begitupun Mora satu-satunya dari tim Aida. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Lukman di sana juga sudah siap ya. Oke, sweet dulu ya, siap. Gunting batu kertas. Oke, menang. Oke, berarti Iza yang bisa menentukan duluan, baru Mora ya. Dan kita lihat dulu nih. Kita lihat dan jenguk dinosaurus yang baru bertelur. Ini dia. Tuh, ada dinosaurus ungu dan orange. Karena tadi Iza pertama yang menang, berarti kamu yang pertama menentukan mau dinosaurus yang orange atau ungu. Di depannya ada telurnya tuh. Telurnya tuh ada aljin, bukan telur jin ya. Ini telur aljin dan juga albaqoroh. Iza, mau dinosaurus yang mana? Dinosaurus warna orange. Warna orange ya. Induk dino, temukan telurmu. Ayo, orange. Yang orange katanya Iza, iya. Yang orange adalah albaqoroh, langsung menetas tuh. Dan juga yang ungu aljin. Berarti Iza soal-soalnya adalah dari surat Al-Baqarah. Kemudian kalau Mora surat-suratnya soalnya berasal dari surat Al-Jin. Oke? Bersiap, lihat ke depan. Apakah kalian berdua sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Iza. Silakan Lukman. Izzah, perhatikan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Bacakan ayat setelahnya. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Bacakan ayat terakhir pada juz 1 dari surat tersebut. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Cukup. Selanjutnya. Soal-soal untuk Mora. Mora, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min
ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Bacakan ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Bacakan ayat setelahnya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Bacakan ayat ke-11 dari surah tersebut. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, Izzah dan Mora. Masya Allah, kita yang deg-degan, ini mendebarkan sekali. Boleh tos-tosan sama mentor kalian. Ayo, mentor kalian juga deg-degan banget, tos dong. Alhamdulillah. Oh, keren. Nah sekarang peluk orang tuanya. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong untuk perjuangan mereka. Oke, silakan kembali lagi. Bagaimana komentar Dewan Juri? Silakan, Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama buat Izzah. Sebenarnya Kak Irfan, Izzah dan Mora dua-duanya Masya Allah bacaannya bagus ya. Izzah dari Kak Nabila mungkin dari segi tantangan saja ketika diperintahkan baca ayat terakhir mungkin mikir sedikit. Perlu napas kali Kak. Sambil mikir. Iya, sambil mikir ya. Cuma itu saja catatan dari Kak Nabila dari segi penampilan, tapi dari segi bacaan Masya Allah luar biasa. Kalau buat Mora juga bacaannya bagus. Tadi Kak Irfan yang ayat yang dibaca oleh Mora ini banyak dengung-dengungnya. Ya wa anna. Banyak ayat yang diawali dengan wa anna dengan wa inna. Ya, tapi Masya Allah tadinya saya takut Moranya keliru. Tapi Masya Allah ini menunjukkan kekuatan hafalannya luar biasa. Dari segi bacaan perlu diperhatikan oleh Mora adalah harfus shad ketika tebal wa anna minnas salihuna. Kita kasih tebal sedikit lagi supaya lebih sempurna. Itu saja komentar buat Mora. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Luar biasa, tepuk tangan untuk kedua peserta di awal. Dan kembali kami informasikan bahwa di tahun 2025 tuh bacaan dari para peserta tuh di atas rata-rata. Keren banget, tepuk tangan dong untuk RCT juga yang menemukan para pesertanya ini. Gak mudah loh, luar biasa. Abi Amir, silakan Bi. Izzah membacakan surah Al-Baqarah. Surah ini ada ceritanya bahwa dahulu di zaman Bani Israel ada seorang terbunuh. Tidak ada yang tahu siapakah pembunuhnya. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ini ada yang terbunuh, kita nggak tahu siapa pembunuhnya. Kata Nabi Musa, aku bukan Tuhan, hanya Allah yang tahu. Maka akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menyembelih sapi. Nah, Bani Israel mereka disuruh menyembelih sapi apa saja. Akhirnya mereka nanya warnanya seperti apa, sifat-sifat sapi seperti apa, dan seterusnya panjang lebar. Jadi sulit. Iya, jadi sulit gitu loh. Makanya dalam Al-Quran Allah kasih tahu rumus supaya kita mudah. La tas'alu an asya in tubda lakum tasukkum.
Jangan kau menanyakan sesuatu yang kalau nanti kamu menanyakan sesuatu semakin sulit kamu itu. Misalnya kita disuruh menyembelih sapi ya, seperti yang di sini. Maka sapi apa saja dibolehkan. Tapi kalau mereka tanya warnanya, tanya ini, hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi itu. Tapi singkat cerita bahwa sapi disembelih, lalu kemudian diperintahkan untuk mengambil sebagian dagingnya. Para ulama tafsir mengatakan di antaranya daging pahanya, lalu kemudian dipukulkan kepada si terbunuh ini dan dia langsung terbangun. Dan dia mengatakan, qatalani fulan, aku dibunuh oleh si fulan. Nah, setelah itu dia mati lagi. Hanya itu saja. Tapi ini bukti bahwa bagi Allah sangat mudah untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Adapun Murrah, dia membacakan surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini Kak Irfan turun ketika Rasulullah SAW dalam kondisi ditolak di kota Mekah. Dia orang-orang kafir Mekah nggak mau menerima Rasulullah SAW. Dan banyak sahabat-sahabat yang disiksa. Sampai kemudian Nabi oleh Allah diajak jalan-jalan. Namanya Isra Mi'raj. Nah, setelah itu Allah menghibur dengan turunnya surah Al-Jin. Bahwa di suatu pagi, tiba-tiba pasukan jin ini dia nggak bisa naik ke langit, terhalang. Akhirnya mereka keliling, pasti ada sesuatu di bumi. Maka tibalah di sebuah pasar namanya Pasar Ukaz. Di situ terdengar Nabi sedang sholat subuh dan membacakan Al-Quran. Dan sekelompok jin ini dia mendengarkan dan langsung beriman. Nah, di sini Allah menghibur Nabi. Seakan Allah mengatakan, Muhammad, kalau tidak ada manusia di muka bumi yang mau beriman kepadamu, jangan khawatir. Ada makhluk lain yang akan beriman mendukung kamu. Itulah pasukan jin. Itu cara Allah menghibur Rasulullah SAW sehingga Nabi selalu optimis dalam berdakwah. Masya Allah. Jadi isi Al-Quran itu luar biasa ya. Ada isinya hukum, cerita, dan juga itu makanya kita membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca saja, tapi bagusnya mengerti apa yang kita baca. Betul ya Bi? Benar, Irfan. Nah, ini ada hubungannya dengan tema kita hari ini tentang belajar bahasa Arab dan juga hadis.